A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumli lilladhi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba syuhada'u idza ma du'u wa la tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibu wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktikan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu
jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi jika kamu lakukan yang demikian. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 282. Ini ayat terpanjang ya. Jadi satu ayat ini sampai 1 halaman penuh ya. Di Al-Quran pojok ini halamannya 48 ya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dolimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita didekatkan kepada hal-hal yang ma'ruf, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang akan merusak iman dan takwa kita. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah bi'inillah biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kami hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndreorejo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk menyapa umat, untuk mengajak diri kita dan keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa berdakwah, yaitu senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah mencerdaskan kita, Allah mencerdaskan umat Islam ini menjadi umat yang mempunyai akhlakul karimah, sifat yang mulia, sidik, fatonah, amanah, dan ta adalah tablik. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang kita bacakan,
dan juga kisah-kisah para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in yang mulia, dan juga para habaib, para kiai orang beriman takwa. Mudah-mudahan semua menjadikan inspirasi kita untuk lebih baik lagi iman dan takwa kita. Amin ya robbal alamin. Langsung kita ke kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 282. Dengan adanya perintah membelanjakan harta di jalan Allah, anjuran bersedekah dan larangan melakukan riba, maka manusia harus berusaha memelihara dan mengembangkan hartanya, tidak menyia-nyiakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta benda kita itu bisa berkembang, ya. Bisa jadi kita ini berusaha untuk menjadi pedagang yang jujur, ya. Kalau menjadi guru, ya guru yang jujur. Kalau menjadi petani, ya petani yang jujur. Pokoknya jadi apapun, marilah kita untuk menjadi orang yang jujur. Fa insyaallah kalau kita bekerja dengan jujur, maka Allah nanti akan memberikan keberkahan kepada kita. Kita jadi apapun, ya. Jadi presiden, jadi menteri, jadi TNI, jadi apapun, yang penting kita jujur, kita harus iman dan takwa, soleh dan solihah. Insya Allah perniagaannya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, dan dicintai oleh seluruh umat Islam, ya. Lihat nanti di surat At-Taubah ayat 105, ya, bekerja yang terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa harta itu bukan sesuatu yang dibenci Allah dan dicela agama Islam. Jadi agama Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membenci harta benda, ya. Makanya jadilah orang Islam yang kaya raya, yang dermawan. Tapi nek kaya raya tidak dermawan atau namanya bakhil seperti Korun, ya, naudzubillah summa naudzubillah, ya. Kalau orang beriman takwa itu dia menjadi orang yang kaya raya, maka dia dermawannya dengan harta bendanya, ya. Kalau orang Islam itu alim, maka dia juga akan dermawan dengan ilmunya. Pokoknya bagi orang yang beriman takwa, apa yang dia lakukannya baik berupa ucapan, hati, pikir, perbuatannya itu akan membawa manfaat. Sementara kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin, maka kehadirannya di dunia ini dia tidak membawa maslahah, tapi justru kehadirannya malah membawa masalah, ya. Makanya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah al-Islam, dia bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia mudah-mudahan mendapat hidayah yaitu taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Amin ya robbal alamin. Bahkan Allah di samping memberi perintah untuk itu juga memberi petunjuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan umum serta hukum-hukum yang mengatur cara-cara mencari, memelihara, menggunakan dan menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang diperoleh sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah adalah harta yang paling baik sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Harta yang paling baik ialah harta kepunyaan orang soleh, ya. Riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani dan Amr bin As. Jadi kalau orang itu adalah orang yang soleh, orang itu orang solihah, maka harta bendanya menjadi harta yang terbaik, ya, untuk zakat, infak, sedekah, membantu fakir miskin, ya, untuk kejayaan Islam, untuk kejayaan umat Islam. Jadi kehadirannya memang luar biasa, ya, seperti sahabat Utsman bin Affan, ya, juga sahabat
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini adalah contoh-contoh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan umat ini, kita semuanya bisa mengikuti jejak langkah mulia para sahabat-sahabat yang ar-rasyidin tadi. Amin ya rabbal alamin. Yang dibenci Allah dan dicela oleh Islam itu adalah harta yang diperoleh dengan cara yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan harta orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai budak harta. Jadi yang dibenci oleh Islam itu kalau harta bendanya itu ya dengan apa yang diusahakannya itu menyebabkan dia itu masuk ke dalam neraka, seperti harta bendanya yang namanya Abu Lahab beserta istrinya, ya, bukan untuk kemajuan Islam, bukan untuk penerangan Islam, justru malah harta bendanya itu dipergunakan untuk memadamkan Islam, memusuhi orang Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya Abu Lahab beserta istrinya, dia masih hidup, informasi masuk nerakanya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dibaca di surat ke-111 namanya surat Al-Lahab. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Seluruh kehidupan, usaha dan pikirannya dicurahkan untuk menumpuk harta dan memperkaya diri sendiri. Karena itu timbullah sifat-sifat tamak, serakah, bakhil, kikir dan lain sebagainya ya kepada dirinya, sehingga ia tidak mengindahkan orang yang miskin dan terlantar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, celakalah budak dinar, celakalah budak dirham. Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau orang itu jadi budaknya harta ya celaka, orang itu jadi budaknya hawa nafsu juga celaka. Maka yang lebih baik adalah kita menjadi Abdullah, yaitu hambanya Allah, dan Khalifatullah yang rahmatan lil alamin. Kita semua adalah pemimpin, ya, memimpin diri kita, memimpin keluarga besar kita dan anak cucu kita serta umat ini. Kita belajar menjadi seorang pemimpin. Nanti bisa dilihat di surat 25 Al-Furqan ayat 63 sampai 74, ada sebuah doa yang indah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah. Setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi. 1. Bukti tertulis. Bukti tertulis hendaknya ditulis oleh seorang juru tulis yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu ialah A. Orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sehingga tidak menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain. B. Mengetahui hukum-hukum Allah, terutama yang berhubungan dengan hukum-hukum perjanjian dan transaksi, sehingga dia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji. Karena itu juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi saksi antara pihak-pihak yang berjanji. Seandainya terjadi perselisihan di kemudian hari, juru-juru tulis dalam era modern sekarang ini diwujudkan dalam bentuk notaris atau pencatat akte jual beli dan utang piutang. Nah, sekarang di negara kita ini, Dek, sudah ada semuanya ya, Dek.
Ya, tinggal kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak pemimpin kita ya Dek, para presiden kita, para menteri kita, para guru-guru dan warga bumi ini semuanya menjadi orang yang beriman takwa, orang yang soleh dan solihah, sehingga kiprahnya, kerjanya ini menjadi dakwah, sehingga mengajak umat ini agar selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Nanti lihat surat Ali Imran ayat 185. Dalam susunan ayat ini didahulukan menyebut sifat adil daripada sifat berilmu adalah karena sifat adil itu lebih utama bagi seorang juru tulis. Banyak orang yang berilmu tetapi mereka tidak adil. Karena itu diragukan kebenaran petunjuk dan nasihat yang diberikannya. Orang yang adil sekalipun ilmunya kurang dapat diharapkan daripadanya nasihat dan petunjuk yang benar atau tidak memihak. Tugas juru tulis ialah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Caranya ialah pihak yang berutang mendiktekan kepada juru tulis tentang sesuatu yang telah dipinjamnya, cara serta pelaksanaan perjanjian itu dan sebagainya. Tujuan mendiktekan isi perjanjian itu oleh pihak yang berjanji ialah agar yang ditulis itu merupakan pengakuan dari pihak yang berutang. Karena dengan tulisan semata-mata tanpa ada ucapan yang dilakukan oleh pihak yang berutang, maka yang ditulis itu sia-sia, tidak dapat dijadikan sebagai pengakuan. Nah, kita harus berhati-hati Dek di dalam hidup ini bertransaksi ya, jual beli kecil atau besar, karena itu nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah. Ya, kita ini bekerja dengan cara halal atau haram ya Dek. Dengan cara yang halal ya dibelanjakan dengan cara yang halal yang baik untuk hal-hal yang manfaat. Jangan sampai ya bekerjanya baik tapi digunakan hal-hal yang haram. Apalagi kalau bekerjanya haram digunakan hal-hal yang haram, itulah maka harta benda kita ini akan menjadi sarana bisa masuk ke dalam neraka. Naudzubillah ya Dek, summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan harta benda kita ini menjadi wasilah kita untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allah memperingatkan orang yang berjanji agar dia selalu menepati janjinya dengan baik. Hendaklah dia takut kepada Allah dan komitmen terhadap janji yang telah diucapkan. Hendaklah bersyukur kepada Allah yang telah melunakkan hati orang yang telah membantunya dalam kesukaran. Bila dia bersyukur, Allah akan selalu menjaga, memelihara serta memberinya petunjuk ke jalan yang mudah dan ke jalan kebahagiaan dunia akhirat. Jika orang yang berjanji itu orang yang lemah akalnya atau dia sendiri tidak sanggup untuk mendiktekan, maka hak itu pihak ke tangan wali yang bersangkutan. Hendaklah wali itu orang yang adil, yang mengetahui tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah. Hendaklah para wali berhati-hati dalam melaksanakan tugas perwaliannya itu. Yang dimaksud dengan orang yang lemah akalnya ialah orang yang belum cakap memelihara dan menggunakan hartanya. Orang yang tidak sanggup mendiktekan ialah seperti orang yang bisu, orang yang gagap dan sebagainya. Yang kedua, saksi ialah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Persaksian termasuk salah satu dari alat-alat bukti atau bayinah yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara. Menurut ayat ini, persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 orang laki-laki, atau jika tidak ada 2 orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mengenai syarat-syarat laki-laki bagi yang akan menjadi saksi adalah sebagai berikut. A. Saksi itu hendaklah seorang muslim. Pendapat ini berdasarkan perkataan dari orang laki-laki di antara kamu yang terdapat dalam ayat. Dari perkataan itu dipahami bahwa saksi itu hendaklah orang muslim. Menurut sebagian ulama beragama Islam itu bukanlah merupakan syarat bagi seorang saksi dalam muamalah, karena tujuan persaksian di dalam muamalah ialah agar ada alat bukti.
Seandainya terjadi perselisihan atau perkara antara pihak-pihak yang terlibat di kemudian hari, karena itu orang yang tidak beragama Islam dibolehkan menjadi saksi asal saja tujuan mengadakan persaksian itu dapat tercapai. B. Saksi itu hendaknya orang yang adil, tidak memihak sehingga tercapai tujuan diadakannya persaksian sesuai dengan firman Allah, wa ashhidu dawai adlim minkum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Surat At-Tolak ayat 2. Terakhir ya, selanjutnya ayat ini membedakan persaksian laki-laki dengan persaksian perempuan. Seorang saksi laki-laki dapat diganti dengan 2 orang saksi perempuan. Para ulama berbeda pendapat tentang apa sebabnya Allah membedakan jumlah saksi laki-laki dengan jumlah saksi perempuan. Alasan yang sesuai dengan akal pikiran ialah bahwa laki-laki dan perempuan itu masing-masing diciptakan Allah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Masing-masing mempunyai kesanggupan dan kemampuan dalam suatu perkara lebih besar dari kesanggupan pihak yang lain. Dalam bidang muamalah, laki-laki lebih banyak mempunyai kemampuan dibandingkan dengan pihak perempuan. Pada umumnya muamalah itu lebih banyak laki-laki yang mengerjakannya, karena perhatian perempuan agak kurang dibandingkan dengan perhatian laki-laki. Dalam bidang bermuamalah, maka pemikiran dan ingatan mereka dalam bidang ini pun agak kurang pula bila persaksian dilakukan oleh seorang perempuan. Karena itu hendaklah ada perempuan yang lain yang ikut sebagai saksi dapat mengingatkannya. Menurut Syekh Ahmad Al-Jurjani, laki-laki lebih banyak menggunakan pikiran dalam menimbang suatu masalah yang dihadapinya, serta perempuan lebih banyak menggunakan perasaannya. Karena itu perempuan itu lebih lemah irodahnya, kurang banyak menggunakan pikirannya dalam masalah pelik. Lebih apabila dalam keadaan benci dan marah, dia akan gembira atau sedih karena suatu hal yang kecil. Lain halnya dengan laki-laki, dia sanggup tabah dan sabar menanggung kesukaran. Dia tidak menetapkan suatu urusan kecuali setelah memikirkannya dengan matang. Jadi beda ya antara laki-laki dan perempuan ini. Bidang muamalah adalah bidang yang lebih banyak menggunakan pikiran daripada perasaan. Seorang saksi dalam muamalah juga berfungsi sebagai juru pendamai antara pihak-pihak yang berjanji bila terjadi perselisihan di kemudian hari. Berdasarkan keterangan Syekh Ali Ahmad Al-Jurjani dan keterangan-keterangan lainnya, diduga itulah di antara hikmah mengapa Allah menyamakan seorang saksi laki-laki dengan 2 orang saksi perempuan. Menurut Syekh Imam Syafi'i, penerimaan kesaksian seseorang saksi hendaklah dengan bersumpah. Beliau beralasan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, yang menyuruh saksi mengucapkan sumpah sebelum mengucapkan kesaksiannya. Sedang menurut Abu Hanifah, penerimaan saksi seseorang tak pula disertai dengan sumpah. Dalam ayat ini disebutkan, janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Maksudnya ialah 1, hendaklah seseorang bersedia menjadi saksi dalam suatu kejadian atau peristiwa bila kesaksian itu diperlukan. 2, hendaklah seseorang bersedia menjadi saksi bila terjadi sesuatu perkara sedang dia adalah orang yang mengetahui terjadinya peristiwa itu. 3, hendaklah seorang bersedia menjadi saksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi bila ada orang lain yang akan menjadi saksi. Diriwayatkan oleh Ar-Rabi bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang laki-laki mencari saksi di kalangan orang banyak untuk meminta persaksian mereka, tetapi tidak seorang pun yang bersedia. Menurut pendapat yang dimaksud dengan janganlah mereka enggan, ialah jangan mereka enggan menerima permintaan menjadi saksi dan melaksanakannya. Enggan melakukan keduanya itu hukumnya haram. Hukum melakukan persaksian itu adalah fardu kifayah. Kemudian Allah menjelaskan perintahnya agar orang-orang yang beriman jangan malas dan janganlah jemu menuliskan perjanjian yang akan dilakukannya baik kecil maupun besar, dan dijelaskan syarat-syarat
dan waktunya dalam ayat ini ialah mendahulukan menyebut yang kecil daripada yang besar. Karena kebanyakan manusia selalu memandang enteng dan mudah perjanjian yang terkait dengan hal-hal yang remeh atau kecil. Orang yang meremehkan perjanjian yang terkait dengan hal-hal yang remeh kecil tentu akan menganggap enteng perjanjian yang terkait dengan hal-hal yang primer atau besar. Dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa Allah memperingatkan manusia agar berhati-hati dalam persoalan hak dan kewajiban, sekalipun hak dan kewajiban itu terkait dengan hal-hal yang sekunder atau remeh. Allah menyebutkan hikmah perintah dari larangan yang terdapat pada permulaan ayat ini ialah untuk menegakkan keadilan, menegakkan persaksian, untuk menimbulkan keyakinan dan menghilangkan keraguan-raguan. Jika perdagangan dilakukan secara tunai, maka tidak berdosa bila tidak ditulis. Dari ayat ini dipahami bahwa sekalipun tidak berdosa bila tidak menuliskan perdagangan secara tunai, namun yang paling baik adalah agar selalu dituliskan. Sekalipun tidak diwajibkan menuliskan perdagangan tunai, namun Allah memerintahkan untuk mendatangkan saksi-saksi perintah. Saksi-saksi perintah di sini bukan wajib, hanyalah memberi peringatan sunnah. Tujuannya ialah agar manusia selalu berhati-hati dalam bermuamalah. Selanjutnya Allah memperingatkan agar juru tulis, saksi dan orang-orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak yang lain. Jangan menyulitkan, jangan pula salah satu pihak bertindak yang berakibat merugikan pihak yang lain. Sebab terlaksananya perjanjian dengan baik bila masing-masing pihak mempunyai niat yang baik terhadap pihak yang lain. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Al-Baqarah ayat 237. Jika seorang mempersulit atau merugikan orang lain, maka perbuatan yang demikian adalah perbuatan orang fasik dan tidak mentaati ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Dek, pada akhir ayat ini Allah memerintahkan agar manusia bertakwa kepadanya dengan memelihara diri agar selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ia mengajarkan kepada manusia segala yang berguna baginya, yaitu cara memelihara harta dan cara menggunakannya, sehingga menimbulkan ketenangan bagi dirinya dan orang-orang yang membantunya dalam usaha mencari dan menggunakan harta itu. Allah mengetahui segala sesuatu yang diperbuat manusia dan Dia akan memberi balasan sesuai dengan perbuatannya itu. Inilah Dek ayat yang terpanjang sedunia ya Dek. Jadi sampai satu halaman penuh. Mudah-mudahan yang panjang ini Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dan juga mudah-mudahan kita bisa untuk beramal jariah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga olehmu dalam nikmat, sehat, keselamatan dari bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu, dan penjagaanmu atasku di dunia dan akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bihadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walaka syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang ku diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu, yang esa, yang tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Rabb, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sebagai nabi dan rasulku.
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan keridoannya dan sebesar bobot arasnya dan sebanyak tinta kalimatnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada madorot sedikit pun baik di bumi maupun di langit, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.